Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Lita Putri Aurina, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 Angkatan ke-19. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas tugas role model tokoh panutan yang menggambarkan aktualisasi nilai dasar berakhlak. Saya mengambil satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia kereta api Indonesia, yaitu Bapak Ignatius Jonan. Bapak Ignatius Jonan lahir di Singapura pada tanggal 21 Juni 1963. Beliau merupakan seorang pengusaha. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Citibank pada tahun 1999 sampai tahun 2014. Selain itu, beliau juga dikenal dengan beberapa sebutan, termasuk mantan Menteri Perhubungan dan Menteri ESDM, serta mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Ia juga dikenal sebagai sosok yang berprestasi, belak-belakan, dan kontroversial, terutama saat memimpin PT KAI. Selain itu, beliau juga pernah menerima berbagai penghargaan, termasuk Bintang Mahaputra Adi Pradana dan Lencana Bintang Jasa dari Prancis. Selain jabatan dan penghargaan, Jonan juga dikenal karena gaya kepemimpinannya yang dianggap berani dan terkadang kontroversial, terutama saat beliau memimpin PT KAI. Nah, di sini saya akan membahas lebih dalam mengenai Bapak Ignatius Jonan selama menjabat sebagai Dirut PT KAI. Beliau banyak menjalin kerjasama, seperti kerjasama dengan pemerintah dan juga dengan perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Peresmian etiketing, peningkatan layanan publik dengan kebersihan toilet stasiun dan juga kereta. Peningkatan angkutan batubara, peremajaan stasiun, pembaharuan stasiun, adanya komuter lain, serta peresmian stasiun bandara, serta terobosan toilet kereta yang ramah lingkungan. Nah, dari sekian banyak kebijakan yang telah beliau laksanakan, terdapat banyak juga nilai-nilai berakhlak yang bisa kita maknai dari program-program beliau, seperti berorientasi pelayanan. Di sini, beliau dikenal sangat fokus pada peningkatan kualitas layanan publik. Terutama saat memimpin KAI, beliau merombak sistem pelayanan, membuat jadwal yang tepat waktu, peningkatan kenyamanan dan keamanan penumpang, serta transparansi informasi kepada masyarakat. Lalu, mengenai akuntabel, beliau tegas terhadap integritas dan anti korupsi, memperjuangkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Beliau pernah secara terbuka menolak praktik titipan jabatan dan intervensi daripada politik. Selanjutnya, nilai kompeten. Pak Ignatius Jonan menunjukkan kompetensi yang tinggi dalam memimpin perubahan. Tanpa latar belakang perkereta apian, beliau tetap mampu memperbaiki total sistem PT KAI. Beliau juga dikenal suka turun langsung ke lapangan untuk memahami persoalan yang nyata. Mengenai nilai harmonis, meskipun tegas, beliau sangat membangun hubungan yang baik dengan pegawai dan mendorong kerja sama lintas sektor. Saat menghadapi
resistensi awal di PT KAI, beliau berdialog dan menyosialisasikan perubahan dengan pendekatan yang manusiawi. Dengan nilai loyal, beliau menunjukkan kesetiaan pada bangsa dan negara, serta konsisten dalam menerapkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Beliau tidak segan mengkritik sistem yang tidak efisien demi kepentingan umum. Beliau juga adaptif, mampu beradaptasi di berbagai posisi, dari awal dunia perbankan, lalu ke perkereta-apian, hingga ke kementerian. Pak Johan cepat belajar dan membuat gebrakan berdasarkan kondisi yang nyata. Dengan nilai kolaboratif, beliau membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk BUMN, swasta, dan juga pemerintahan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi. Beliau percaya bahwa sinergi antara lembaga adalah kunci keberhasilan program. Dari cerita perjalanan dan kepemimpinan Bapak Ignatius Jonan ini, saya belajar bahwa menjadi aparatur sipil negara itu bukan hanya soal menjalankan tugas, tetapi juga tentang membawa perubahan yang nyata dan berintegritas. Ketegasan beliau dalam menolak budaya korupsi, keberanian dalam mengambil keputusan demi pelayanan publik, serta konsistensi dalam menjaga akuntabilitas, sikap adaptif dan kolaboratif beliau juga menyadarkan saya bahwa nilai-nilai berakhlak bukan sekedar slogan, tetapi harus menjadi prinsip hidup dan juga sebagai bukti kerja sehari-hari. Berikut beberapa sumber referensi yang saya gunakan untuk mencari informasi tentang Bapak Ignatius Jonan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya Lita Putri Aurina, peserta Latsar CPNS tahun 2025 Kementerian Agama Angkatan 19 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.